Proses pembentukan individu baru pada manusia terjadi melalui reproduksi generatif atau seksual. Ciri khas reproduksi generatif yaitu terjadinya peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi melibatkan gamet atau sel kelamin. Proses pembentukan gamet atau sel kelamin disebut gametogenesis. Gametogenesis terjadi baik pada pria maupun wanita. Gametogenesis pada pria disebut spermatogenesis. Dan gametogenesis pada wanita disebut oogenesis. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang spermatogenesis terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan spermatogenesis dan bagaimana prosesnya? Mari kita bahas dalam video berikut ini. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Peristiwa ini terjadi dalam alat reproduksi pria yang disebut testis. Di dalam testis terdapat saluran panjang berkelok-kelok yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding-dinding tubulus seminiferus ini terdapat sel-sel induk sperma yang disebut spermatogonium. Spermatogonium memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosit primer dan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel sperma yang masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Spermatogenesis terjadi pertama kali ketika seorang pria berusia 10 hingga 14 tahun atau pada masa pubertas. Spermatogenesis dipengaruhi oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone, di mana setiap spermatogenesis seorang pria mampu menghasilkan 100 hingga 200 juta sperma. Sel induk sperma atau spermatogonium yang memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi sel spermatosit primer dengan jumlah kromosom diploid atau 2N. Spermatosit primer kemudian mengalami pembelahan meiosis tahap ke-1 yang menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid atau N. 2 sel spermatosit sekunder tersebut masing-masing akan mengalami pembelahan meiosis tahap kedua dan menghasilkan masing-masing 2 sel spermatid yang memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Sehingga di akhir pembelahan meiosis 2 ini akan dihasilkan 4 sel spermatid dengan jumlah kromosom haploid atau N. 4 sel spermatid hasil pembelahan meiosis tahap kedua kemudian mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk dari bulat menjadi lonjong dan dilengkapi flagel yang disebut sel spermatozoa atau yang biasa kita sebut sel sperma. Peristiwa diferensiasi spermatid menjadi spermatozoa ini disebut spermiogenesis. 4 sel spermatozoa ini masing-masing memiliki jumlah kromosom haploid atau N. Sel sperma matang pada manusia berbentuk lonjong atau oval yang dilengkapi dengan flagel. Sel sperma ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, leher, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus atau inti sel. Kepala sperma berbentuk lonjong dan dilindungi oleh suatu selaput yang disebut akrosom. Akrosom ini mengandung enzim yang dapat menghancurkan selaput pelindung ovum ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan. Bagian leher atau bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi untuk pergerakan flagel. Flagel pada sperma berperan sebagai alat gerak sperma untuk bertemu dengan ovum. Demikian video pembahasan tentang spermatogenesis. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa.